والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama pada sore hari ini di masjid ini setelah sholat asar berjamaah kita berkumpul bersama-sama dalam sebuah majlis. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk niatkan i'tikaf. Walaupun 1 jam, insyaallah itu akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, belajar bersama ini, ya. Masukkan di dalam hati serta pikiran kalian bersama sehingga nanti kalau ada yang baik itu bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat beriring salam kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, itu kita disunnahkan adalah bersolawat. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dekat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teletok gara-gara tentang bol tadi lah berapa kali dah kul. Tahu tadi di situ berapa kali jadi lemah. Tidak hadiah akan segera menanti yang betul-betul khusyuk ya mendengarkannya. Akor tak kamu tuh? Kalau ada akor berarti fokus bawa balik kalau ya. Pada sore hari ini insyaallah kajian kita tentang masih dalam suasana bulan Syawal. Sekarang tanggal berapa bulan Syawal? Tanggal 14 ya, 14 Syawal. Kalau April tanggal 13 ya, 13 April 2025. Kalau Syawal itu adalah 14 Syawal 1446 Hijriah. Kalau bulan Syawal itu hitungannya mulai kapan? Mulai dihitung kapan? Maghrib jam 6 ya. Jam 6 sore ya. Kalau bulan Masehi 12 malam. Jadi kalau nanti kalian mau nonton bola misalnya, siapa biasanya main nanti? Real Madrid musuh Arsenal. Misalnya lah, final ya lah. 3-0 kan kalah ya. Seolah kaget dibalik oleh Real Madrid jadi 5-0. Seolah. Itu biasa jam 3:30 besok. Kata kamu kan apa namanya itu malam ini. Walaupun dia malam, karena dia hitungannya jam 12 itu mulai setar ya, tanggal Masehi, maka dia dihitung besok. Ya, besok. Jadi jangan salah kamu. Kita kalau besok tuh nak nunggu siangnya aneh ya. Nunggu siang malah besok tahu-tahu lah sudah.
Nah, seperti itu perhitungan tanggal Masehi ataupun tanggal Hijriah. Jadi karena terkait atau kita masih dalam suasana bulan Syawal, kita masih akan mengkaji tentang bagaimana bulan Syawal ini menjadi momentum kita semua, adik-adik semua, untuk memperbaiki diri dan sesama. Pertanyaan pertama Ustaz, yang baju hijau, siapa namanya? Hanif. Kelas berapa Hanif? 7 SMP. SMP itu kalau hitungan kelas 7 itu kelas berapa? Kelas 1 SMP. Betul Hanif ya? Hanif sudah maaf-maafan belum dengan kawan-kawannya? Belum. Nah, Mahmano ini tanggal 14 Syawal masih belum maaf-maafan Hanif. Ya. Coba ini, siapa ini? Siapa namanya ini? Ragil. Siapa namanya? Aidil. Aidil sudah maaf-maafan belum? Belum. Nah, belum Mano ini. Coba kita tanya lagi yang di pojok. Siapa namanya? Asraf. Ya. Wahyu. Wahyu sekali apa Wahyu? Wahyu sekali. Sudah maaf-maafan belum Wahyu? Belum. Nah, ini sudah menjadi bukti kalau adik-adik belum maaf-maafan. Ya. Yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, ya. Yang pertama adalah melanjutkan semangat Ramadan. Semangat bulan Ramadan. Apa itu semangat bulan Ramadan? Semangat bulan Ramadan itu maksudnya semangat dalam beribadah. Bulan Ramadan tadi, adik-adik sholat tarawih 11. Berapa sholat tarawih kita? Berapa? 8, ya kan? Ditambah dengan witir 3 menjadi 11, ya. Kemudian semangat beribadah puasa Ramadan. Ustaz kata-kata Ustaz kami ini semangat, lapar. Justru kami bulan Ramadan kemarin Ustaz lesu. Ada baca itu? Ada lesu tak bulan puasa tadi? Siapa bulan puasa tadi yang tinggal puasanya 30 hari? Katakan. Tak kata, tak mungkin. Al-Furqan 30 hari tinggal. Ya. Yang tinggal sehari? Aduh biasanya. Tidak salah disebutnya. Aduh. Maling-maling makan mie dalam lemari. Iya. Jam 12 siang lagi. Caca wudhu, minum dengan air. Nah, dingin pula banyak di sini caknya. Di bawah situ terasa dan kejingungan dinginnya. Itu puasa-puasi itu namanya. Kalau di bahasa lamanya itu apa sih puasa-puasi? Puasa makan nasi atau puasa minum air putih, ya. Nah, semangat bulan Ramadan itu harus dihidupkan kembali di bulan Syawal dan seterusnya. Semangat apa itu? Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib. Semangat. Kenapa kita semangat di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah banyak melipat gandakan amal soleh kita. Sedekah yang paling baik itu sedekah kapan? Bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan puasa yang paling baik, ya kan? Kemudian solat-solat lainnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa atau beramal soleh di bulan Ramadan dengan lipat ganda.
bulan Ramadan harus dimunculkan. Ustaz, aku ini banyak tak baiknya bulan Ramadan. Ngapa? Puasa tidak, sholat tidak, tidur baik. Nah, jangan dibawa itu. Kaki bulan Ramadan tadi misalnya, karena kebetulan libur, ya, libur di bulan Ramadan, di rumah seharian main game, balik ke asrama, tak baca lagi main game. Ustaz, tersiksa kami, baca lagi. Ini jangan, ya, terlalu baperan, tak baca lagi Ustaz, main bareng dengan kawan-kawan, tak baca lagi Ustaz, makan lemak, makan tidur, tak baca lagi, tak bisa. Di bulan Syawal ketika balik ke pondok atau balik ke Al-Furqan, adik-adik harus kembali bertambah semangatnya, semangatnya untuk kembali belajar, kembali rajin sholat, kemudian juga jika perlu nanti puasa-puasa sunnah mulai dibiasakan kembali. Nah, semangat Ramadan itu tidak boleh redup. Semangat contoh, misalnya lagi memberi makan fakir miskin. Nah, di pondok harus terbiasa memberi teman-teman kalian yang dikit duitnya. Bawa roti banyak. Roti apa misalnya? Roti ya? Atau roti apa? Yang kalau dibawahi oleh bapak kamu tuh? Roti mari ya? Roti apa kalau dibawahi oleh bapak? Tidak pernah? Makanan apa kalau dibawa? Macam-macam. Nah, di bulan Syawal ini ketika di pondok harus adik-adik mulai membiasakan diri memberi adik-adik atau kawan-kawannya, kakak-kakaknya. Jangan galak makan mendem dalam lemari, sembunyi-sembunyi kaki makan. Dapat kiriman apa namanya itu, lauk ayam geprek, makan kaki sembunyi. Atau misalnya makan cuman bertiga baik. Nah, itu kalau di pesantren semestinya tidak terjadi. Kalau di asrama seperti adik-adik kalian ini, makan itu harus bersama-sama. Susah, senang, itu dipikul bersama-sama. Bawa makanan, ayo teman-teman sini. Nih, bapakku bawa ayam banyak, tapi makan bareng-bareng. Sudah, giliran minggu depannya diam baik. Bapaknya bawa ayam, bawa sambal, ternyata dia udah belum ngasih. Nah, itu udah akor yang cah itu. Ada cah yang cah itu di situ. Ada? Jangan dibawa itu. Harus sama-sama. Kebiasaan seperti ini harus kita lakukan selama kita berada di bulan Syawal. Kebiasaan baik, semangat Ramadan. Apapun yang kita lakukan, selama di bulan Ramadan tadi, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Jam 4 bangun untuk untuk makan sahur, karena sunnahnya sahur Ramadan itu adalah diterakhirkan. Minimal jam 4 itu sudah mulai makan sahur, sebagusnya seperti itu. Nah, sholat dulu tahajud 2 rakaat kita dulu, biasa dulu sebelum di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan ini harus mulai masih tetap terjaga di bulan Syawal, di pondok atau di Ma'had Al-Furqan ini. Kebiasaan itu harus dijaga. Bangun jam 4, sholat tahajud dulu, 2 rakaat. Kenapa adik-adik perlu sholat tahajud?
untuk tadi menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semangat sahirul layal di bulan Ramadan. Apa itu sahirul layal? Begadang. Begadang di bulan Ramadan itu apa yang kita lakukan? Tilawatul Quran, salatul qiyam. Betul nggak? Ya, harus tetap juga dijaga selama bulan Syawal dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kalau dalam pepatah Arab itu ada ungkapan seperti ini, man talabal ula sahirul layal. Barang siapa yang ingin mendapatkan prestasi yang tertinggi, hendaklah dia biasa bergadang. Tapi begadang itu jangan begadang ala orang-orang yang tidak jelas. Itu yang kata Roma Irama itu tidak boleh itu. Ada tak kamu hafal lagu begadang? Hafal tak lagu begadang? Siapa yang lagi guling-guling itu? Oi, begadang, oi. Oi, tegak palanya. Oh, dia tegak. Habis main bola tadi ya. Itunya dijengok oleh ukti-ukti di belakang itu nak kamu. Ya. Kebiasaan ini harus dijaga. Sahirul layal, begadang di malam hari untuk beramal soleh, beribadah, belajar. Ini menjadi kebiasaan baik yang harus tetap kita jaga. Dan amal-amal kebaikan lainnya itu harus tetap terjaga. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan pribadi kita ini menjadi lebih baik. Adik-adik kalau kepengen belajar menjadi doktor, menjadi profesor, ke depan itu harus sanggup melawan diri sendiri. Ya, harus siap berkorban untuk keinginan. Kalau misalnya ngantuk dikit, tidur, suruh belajar dikit, tidur, itu akan membuat diri kita ini dikategorikan orang yang tidak sanggup untuk melawan diri sendiri. Sanggup tak melawan diri sendiri? Lepas galau kamu dasar ini. Padahal lewat jam makan, nak makan pula deh. Semangat, harus ditunjukkan itu. Lihat Ustaz Arwar di belakang itu, Ustaz Barong, lihat beliau duduk, mana ada ngantuk. Semangat untuk kita bisa menjadi pribadi yang sukses. Kalau tidak dilawan, itu kita tidak bisa. Diri pribadi sendiri ini yang harus terlebih dahulu dilawan. Jangan lagi nggak Palestina ini selalu nak dilawan terus. Israel boykot dilawan. Giliran belajar tidur, tidak bisa itu. Sambar Israel kamu, sambar bom. Sekarang itu masih banyak bom di mana di Palestina itu. Kita ini alhamdulillah di ruang yang asih ini kita masih tetap bisa belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan diri, diantaranya dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kuantitas itu apa? Hitungan, jumlah. Kalau Ustaz dulu, adik-adik dengar, Ustaz dulu di lemari ya. Kalian ada lemari tak di sini? Ada tak lemari? Woi yang tidur, woi bangun itu, woi, tak boleh tidur, jangan tidur. Punya lemari tak? Siapa yang tidur belakang? Siapa namanya? Hah? Rafael Struik. Oi Rafael, punya lemari ya? Punya. Kelas berapa Rafael? Kelas 8. Tegak kepalanya. Bagaimana adab di majelis itu harus ditunjukkan. Adab thalibul ilmi itu adalah al-hudu. Mantap, tenang. Tegak. Jangan ngantuk-ngantuk, tak boleh. Nah, di lemari Rafael itu
Mau dengar nggak? Jadi dulu ketika Ustadz masih ibtidaiyah, Ustadz punya obsesi dan cita-cita, ya. Dengar sini, dengar. Adik-adik, jangan tidur. Dengar. Jangan tidur. Punya obsesi untuk bisa belajar di Arab. Maju ke depan. Oke. Tegak kepalanya, tidak boleh nunduk. Punya obsesi dan cita-cita ingin belajar di Arab. Di mana dulu pada saat perang berkecamuk antara Arab Saudi dengan Irak Kuwait. Tahu ada Irak Kuwait bertempur? Itu kan ada nyanyiannya kan? Irak Kuwait bertempur, Amerika turut campur, Liga Arab jadi bingung. Itu kan lagunya itu kan? Nah itu zaman Ustadz lagi ibtidaiyah. Tapi Ustadz punya obsesi ingin ke Arab Saudi. Jadi apa yang Ustadz lakukan dulu? Ustadz beli file, dalam iklannya itu bisa cerdas. File apa namanya itu? File apa namanya itu? Cerebropik. Bukan cerebropik, apa namanya itu? Yang bisa cerdas itu ya, bikin cerdas. Pokoknya Ustadz beli file itu di lemari banyak-banyak di pasar. Pokoknya Ustadz pengen pintar dan pengen ke Arab Saudi. Terus berjalan, akhirnya ketika MTS, karena dulu untuk bisa ke Arab itu harus hafal Al-Quranul Karim, minimal 5 juz lah, tidak-tidaknya seperti itu. Akhirnya Ustadz mulai menghafal itu di MTS. MTS itu, adik-adik, Ustadz menghafal juz 1 itu, surah Al-Baqarah itu, Masya Allah. Kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 MTS, Ustadz masih ingat tiang masjid di mana Ustadz pada saat menghafal itu ngentuk ke kepala, ke dinding, ke tiang itu. Saking sulitnya menghafal. Sama cak adik itu, menghafal dengan hati lemah, ngantuk, males segala macam. Akhirnya apa Ustadz lakukan? Ngentuk ke kepala, ke tiang itu. Tidak salah tiang nomor 2. Masjid sekarang itu Masjid Utsman bin Affan namanya. Sekarang jadi perpustakaan. Kalau kalian mau tahu, kalau kunjungan ke Rodotul Ulum, tanya Ustaz Arwan. Masih ada perpustakaan sekarang itu, tempatnya itu namanya. Jadi Ustaz ngetukkan kepala ke dinding. Saking sulitnya menghafal juz 1 atau juz 2 di surah Al-Baqarah. Singkat cerita, pondok kita mengadakan beasiswa. Siapa saja yang hafal Al-Quran 3 juz bebas SPP. Siapa yang hafal Al-Quran 5 juz bebas makan. Adik-adik, jangan tidur, tegak kepalanya. Jangan tidur, tidak boleh tidur. Jadi hafal 3 juz, hafal 5 juz, seperti itu. Akhirnya Ustaz menghafal, dapatlah 3 juz. Bapak Ustaz bukan seperti bapak kalian. Kadang-kadang nangis Ustaz. Kenapa? Bapak Ustaz itu petani. Kalau nuntut duit itu bukan zaman sekarang duduk di kursi mudah, tapi dia apa adik-adik? Berendam dalam banyu. Tahu adik pengilar besar? Pengilar besar yang dibuat dari bambu itu adik-adik, yang tingginya tuh gini dah. Dari bawah sini sampai gini. Itu diletakkan di Sungai Ogan. Di sungai kita itu, di aliran Sungai Indralaya, empangnya besar aja ini lah. Panjang aja ini. Jadi dia tuh menghadang ikan. Kaget kalau pagi-pagi itu diangkat. Bapak Ustaz itu nyari duit ngangkat pengilar itu, dipasangnya sekitar 10 kurang lebih. Ngangkat pengilar itu adik-adik bayangkan, dari bawah sampai ke atas ke perahu.
Itulah kisah dulu kalau lagi kecil itu makan udang besar-besar, biasa. Bukan karena banyak duit, karena bapak nak nyari ikan di sungai itu masih banyak udang itu. Kemudian borongan, biasa ya borongan yang jalan di Jagabaring pasar buah-buahan itu adik-adik. Nah itu untuk apa? Untuk menghidupi ustadz dengan ayub ustadz. Singkat cerita, 1 tahun ustadz berutang dengan pondok itu tidak bayar, belum bayar. Akhirnya bapak dapat duit dari borongan, dibayar ke nyola. Ceritanya tuh untuk setahun yang belum terbayar, setahun yang akan datang. Nah subhanallah, ustaz hafal Al-Quran 3 juz tadi. 3 juz ada 3 juz. Dapat apa tadi? Bebas SPP. Jadi setahun yang akan datang yang dibayarkan oleh ustaz, oleh bapak ustaz itu, orang setiap bulan bayar ke kantor, ustaz setiap bulan ngambil duit yang dibayarkan oleh bapak. Dibayarkan oleh bapak. Selesai itu perjuangan ustaz. Hasilnya ustaz mulai merasakan setelah sudah apa namanya tuh masuk MTS. Setelah aliyah, salah seorang teman ustaz yang sekarang dai Palembang itu namanya Ustaz Maskuri. Itu dia yang pertama dari Nahdlatul Ulum termasuk yang berangkat ke Mesir. Ustaz Dodo, karena ustaz dulu kebetulan jadi pengurus bagian penerangan kalau nggak salah. Dia berangkat ke Mesir, ustaz termenung. Kapan be kata ustaz? Ustaz agenda berangkat ke Mesir juga. Walhamdulillah tahun 1997 ikut tes ke Kemenang, berangkat ke Mesir, ustaz lulus. Sama siapa? Sama dengan Ustaz Abdul Somad, termasuk berbarengan. Seluruh Indonesia itu yang lulus pada saat itu berjumlah 100 orang, termasuk istri ustaz itu di belakang duduk beliau. Sama-sama ustaz ini seangkatan dengan beliau, sama-sama berangkat ke Mesir. Apa di Mesir ustaz dapat? Masya Allah adik-adik, yang dulu di pondok makannya mungkin kakak-kakak lah ustaz sampai ke ceramah kemarin itu, karena kemarin itu betulan kurang enak badan ustaz, baru sembuh. Tidak banyak nak cerita tentang pesantren. Dulunya di pesantren makannya itu serba putih, maka saya katakan bahwa pesantren itu yang paling suci. Makanannya tidak lemak nih adik. Soun, nasi putih, kerupuk tiap hari. Itu hampir 10 tahunan, berpuluh-puluh tahun sampai ustaz menjadi ustaz. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mesir. Apa di asrama ustaz itu di Madinatul Bu'us Al-Islami itu adik-adik? Apa? Ayam melempar, daging muntung, daging sapi, buah-buahannya itu anggur setumpu itu ada kamu. Anggur setumpu itu kalau di kita nih, wih mahalnya. Paling-paling kalau beli anggur, bapak kamu makan anggur, kamu makan siko-siko, sayang, dikit-dikit. Kalau di situ dah, seret, saking murahnya harga anggur di situ. Nah, begitulah termasuk Ustaz Abdul Somad itu yang sekarang yang tenar. Itu sama kayak Ustaz, menjalani kehidupan di pesantren, menjalani kesedihan, kesusahan selama di pesantren. Nah, ini yang perlu adik-adik perjuangkan. Kenapa Ustaz cerita ini adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian nggak boleh bermalas-malasan. Kalau lagi belajar harus semangat. Memang begitulah perjuangan. Memang kita tidak bisa memarahi kalian untuk harus belajar, tapi disinilah semangat Ramadan yang tadi kita katakan harus adik munculkan sehingga kalian bisa belajar dengan semangat. Oke? Ya. Kemudian yang ketiga, di bulan Syawal ini kita kembali mempererat tali silaturahim. Adik-adik yang sering berkelahi lagi main futsal, baiklah sekarang. Siapa di sini yang lemesan, yang masih berkelahi, ya dong? Masih beribut dan teguran, ada tak? Ada tak?
Kita suruh maaf-maafan sekarang. Siapa Rafael? Sebutlah Rafael. Ada? Ganti. Jujur be Rafael. Adik-adik yang di pojok, siapa kawan sekamar yang tidak berteguran sampai sekarang? Sebutlah siapa? Siapa? Kita maaf-maafkan sekarang. Siapa? Ini? Siapa kawan kamu yang tidak berteguran? Nah, yang belum baian sekarang baian lah. Jangan tidak berteguran. Dikit masalah juga gara-gara nak overball. Awas kau ya, kujingok ke kau, mana aku mau bol, kenyok lagi kau. Ya Allah aja gitu. Sekedar main bol, lagi tak berteguran. Ya, kaget makan sambal, dikirimi oleh bapaknya sambal kacang sama teri. Sampai di lemari itu penuh. Tak galak ngenyuh, tak berteguran. Minjam duit, tak dipinjami, ribut. Nah, baik-baiklah sekarang. Ya, jangan lagi masih beributan adik-adik. Adik-adik. Ya, jangan lagi beributan, termasuk yang ukti-ukti yang masih ribut masalah-masalah. Kalian berbaik-baikkanlah sekarang. Silaturahim tetap terjaga. Biaso itu. Biaso. Karena apa? Karena memanglah begini kehidupan di dalam asrama. Di mana-mana benamo di asrama itu kehidupan kita pasti akan mengalami tadi ribut. Kalau dalam bahasa singkatnya itu susah dan senang. Jadi jangan sampai kehidupan seperti ini mengacaukan ketenangan kalian di asrama. Ujung-ujungnya, Pak, jemputlah Pak, aku nih Pak, aku nak balik lagi. Apa? Aku tinggal ke kakak sekamar. Barulah diantar kemarin, menelpon bapaknya, apalagi balik Sekayu. Siapa balik Sekayu sini? Aduh, mana balik Sekayu? Mana? Pakai tangan yang dari Sekayu. Dari Sekayu ya? Iya, yang dari Sekayu itu harus semangat. Kenapa tadi yang Ustadz ceritakan tadi ya? Ceritakan silaturahim itu perlu dijalin. Itu kaki enaknya kalau kamu lah keluarlah jadi alumni. Ya. Oh, itu kawan aku di pesantren, aku tahu dengan dia tuh. Oh, aku tahu dengan dia tuh di asrama dulu cene. Itu akan menjadi kenangan manis dan itulah yang akan menjadi bahan ceramah. Ustaz baca ceramah ini nyeritakan ini Ustaz ngalami cak kamu. Pernah beributan, pernah berbaikan, pernah makan sama-sama. Pernah ada di sini yang makan mie goreng dalam ember ada tak? Sini. Ada tak? Ada pernah makan mie dalam ember? Dalam gayung? Gayung kuning itu, itu jadi tambah lesat. Kurasa tak ganti di sini. Tidak. Itu cukuplah Ustadz yang pernah ngalami itu. Tidak. Makan mie, makan sambal, cukup sambal 3. Tapi Masya Allah adik-adik, itulah yang akan memperkuat tali silaturahim. Ustadz sampai sekarang dengan kawan-kawan Ustadz itu, yang dari mana tuh? Baik yang kawan di pesantren ataupun yang kawan dulu waktu di Mesir, termasuk yang sama-sama seangkatan alumni Ustadz Arwan misalnya, yang ketemuan di pesantren dulu. Oh, itu kalau di mana kami bertemu, di situ kami akan selalu melepas rindu. Betul. Kenapa? Inilah ikatan persaudaraan yang dibina oleh asrama, oleh pesantren. Nah, di bulan Ramadan tadi kita lah dibentuk ini bersama-sama makan sahur, iftar jama'i bersama-sama, Masya Allah. Tapi tadi memang kondisi, kalaulah kondisi kita ribut kadang-kadang kita nih
lepas kendali, akhirnya tadi tidak tahu mana kawan mana lawan, ribut terus. Tapi yakinlah insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang manis pada akhirnya, ya. Nah kemudian, ya, membangun, nah, ini penting juga, membangun komunitas yang harmonis dan produktif. Kenapa ini bahasanya Ustaz tinggi ini ya? Artinya tuh cak ini, adik-adik tuh nak selalu akor. Di asrama ini nak akor. Baik ustaz, baik adik-adik harus akor. Akor itu artinya rukun. Tak jadi gontok-gontokan, tak galak ribut. Kemudian produktif. Kegiatan-kegiatan kita ikuti. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan, ya, untuk bisa membuahkan kebaikan. Kalau seandainya kita di asrama tidak harmonis, ya, kemudian juga dakor, itu akibatnya apa? Tidak produktif. Ya. Tidak produktif itu apa? Tidak banyak ide. Berkumpul kaki diam, main bola, mestinya harus berkumpul bersama-sama. Oh kita di mana? Sore ini kumpul sama-sama punya ide, oh buat ide-ide kreatif. Apalagi zaman sekarang ini dah. Jika perlu kalian tuh izin, Ustaz, boleh dah Ustaz kami ini buat konten. Wah, konten di asrama, oh mahal. Kita mungkin tertawa-tawa sekarang ya dengan konten digital sekarang. Budak-budak kecil sekarang lah banyak berduit Ustaz orang. Iya ngalai kita gaji guru berapa juga? Budak kecil ya, berdenting-denting dapat duit. Buat kontennya negatif. Coba buat ide sekarang. Antri makan ala santri Al-Furqan, ribut pamuk, berbaris makan, unyung-unyung lagi, baru mau tidur. Itu kalau ditonton orang se-Indonesia nih, kata ibu kamu, ya Allah anak itu kalau cak urusnya, ya Allah lagi hitamnya, ya Allah lagi banyak jerawatnya. Oh itu bapak kamu Indo itu nengok YouTube itu, pernah tak kamu buat itu? Pernah tak? Nah ini muncul akibat dari galak kumpul. Coba, tak apa Ustaz, Ustaz pernah diizin gede? Ya cuman jangan kamu minjam HP Ustaz, asal ngubungi Ustaz pinjam HP Ustaz, tak ngubungi orang tua, Ustaz pinjam HP Ustaz, tak ngubungi orang tua, selalu cara berteleponan. Pinjam HP video kan, nah kegiatan olahraga, main basket, masuk ke konten, bolehlah itu. Jadi Al-Furqan jangan sekedar ceramah baik yang masuk dalam konten. Boring uang nonton ceramah. Betul lah. Uang nak nonton ceramah, cak Ustaz terkenalin tak? Siapa yang nak nonton? Yakin Ustaz, kalau di barang kan upload. Kegiatan kamu antri makan dengan Ustaz ceramah, banyaklah kamu. Betul lah. Betul itu kegiatan sekarang. Uang sekarang jangan ke antri, mukbang. Baiklah. Di sini saya akan makan. Tak disebutnya lemak dia pakai pembukaan saya makan. Ya Allah je kita makan mie lagi nak krakrup-krakrupnya ada tak? Ada tak kamu je? Ngilirlah kita nonton. Oh. Cuman dia duitnya banyak kita buyar. Kita ngiler, dia makan lemak, duit dapat, kita ni paket habis. Mulut ngiler. Coba kita buat makan ala santri. Angkat kaki, cai macam betis. Woi santri ni makan di pondokan. Yakin aku share di wali-wali. Ya aku ya Allah. Lama ditonton 1000 kali diulang-ulangnya. Walaupun di situ kamu tidak perlu bagus dah. Betis lagi banyak gorengan. Iya, tapi kalau kamu anaknya, ya Allah
itu namanya itu. Kalau kaki santri-santri Al-Furqan, ada aku terbaru hari ini nonton. Penontonnya itu sampai 378.000. Itu SMA Mano ya, mungkin kalian ada yang terlibat itu. SMA Mano. Gawe bapak ini pakai baju apa? Pakai baju PNS yang biru itu ya. Jadi caknya rombongan reuni yang alumni depan kumpul nak berfoto, datang bapak nih berlari dia. Gaya-gaya Cristiano Ronaldo itu ngubar ke sana, bur, siu, berkeringat. Coba misalnya cek itu dibuat Ustaz Karom lari-lari pas main bola, masuk YouTube Ustaz. Oh itu besar itu. Lah itu kan tidak melanggar aturan. Bagus-bagus saja kita lakukan seperti itu. Nah ini yang Ustaz bilang tadi, ini akan muncul ide kreatif ini setelah kalian harmonis. Tapi kamu dikit-dikit mendep di kantin, duduk diam, makan kamar tidur, lagi belajar tidur, ke masjid tidur, nak mandi tidur, galau-galau tidur, ujungnya tidur. Hebatnya pula kaget dibangun ke subuh, cak orang tidur pula. Padahal maghrib dia cepat tidur, asar isya cepat tidur, waktu-waktu itu dia cepat tidur. Nah ini yang kita katakan tadi, ide kreatif itu akan muncul asal kalian tenang di pesantren, ya, harmonis. Kalau tidak tenang, tidak akan muncul ide-ide kreatif itu. Itu salah satu contoh ngonten ala siswa SMPIT Al-Furqan. Wah, sekarang kan banyak kan, seluruh pesantren punya kalau kan sekarang kan. Kalau di UI itu ada Ittifaqiyah, ada Rodatul Ulum, ada Izzuddin. Nah coba sekarang khusus santri muat konten nyanyi, belajar panah ala santri. Sekarang aku baca jadi duit. Kalah dah dapat duit. Dapat duit. Yang besar itu terutama jadi seperti itu ya kajian kita sore hari ini. Semoga ini bisa menambah semangat untuk adik-adik sekalian, terutama kita sekarang masih berada di bulan Syawal, mungkin masih lesu oleh lama puasa tadi, tapi itu tidak menyurutkan kita bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas belajar kita selama di asrama. Demikian, assalamualaikum. Mungkin ada pertanyaan.